Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut terlimpah juga kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, dan kita berharap kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum membatalkan puasa. Apa saja yang pertama? Wajib bagi siapa? Bagi haid dan nifas. Yang kedua, boleh bagi siapa? Yang ketiga, bagi siapa? Orang yang terakhir, haram bagi siapa? Orang yang normal. Sekarang kita akan menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur. Hukuman bagi orang yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur. Hukuman bagi orang yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur. Uzur itu apa? Tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Uzur itu adalah alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Uzur untuk membatalkan puasa apa saja? Haid, nifas, kemudian sakit, musafir, kemudian mengandung, dan sebagainya. Nah, tanpa uzur syar'i tersebut, maka ketika orang membatalkan puasa mendapatkan hukuman. Yang pertama, ia wajib untuk mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan. Wajib untuk mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian selain disuruh untuk mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan, setelah orang tersebut membatalkan puasanya wajib untuk berpuasa lagi. Artinya seperti ini. Virus siang-siang bulan Ramadan sengaja minum karena haus. Maka pertama dia harus qadha puasanya, harus diganti di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua, setelah virus minum gak boleh minum lagi. Harus ikut puasa sampai terbenam matahari. Menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ikut puasa sampai terbenam matahari. Ikut puasa sampai terbenamnya matahari.
Jadi setelah membatalkan puasanya, gak boleh makan lagi, gak boleh minum lagi. Setelah orang membatalkan puasa, habis itu dia tidak boleh untuk minum lagi, makan lagi, ikut puasa bersama orang yang puasa sampai terbenam matahari. Kalau orang tersebut minum, maka setiap minumannya, setiap makanannya mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Dosanya bukan dihitung dari awal dia membatalkan puasa. Tapi setiap kali dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia mendapatkan dosa. Jadi dosanya bukan cuma di awal pas membatalkan. Tapi setelah minum lagi, setiap minumnya, setiap makannya, ia mendapatkan dosa. Kemudian, hukuman yang kedua adalah dengan mengqadha plus membayar kafarat. Mengqadha plus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Kemarin kita sudah jelaskan. Membebaskan budak. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Bagi siapa? Bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri. Bagi orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri, maka hukumannya qadha plus membayar kafarat. Membayar kafarat berupa memerdekakan budak ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itulah hukuman bagi orang yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia dan siapa saja orang yang mengotorinya maka ada hukuman dan dosanya. Mengotori bulan suci Ramadan dengan apa? Tadi, dengan membatalkan puasanya. Orang yang membatalkan puasanya kemudian dia disuruh untuk ikut puasa lagi. Nggak boleh untuk minum lagi, nggak boleh untuk makan lagi. Kalau dulu di zaman khalifah, kalau ada orang yang kemudian makan dan minum di tempat-tempat publik, di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh orang, maka orang tersebut dianggap kriminal dan dijebloskan ke penjara. Karena dia melecehkan kesucian bulan suci Ramadan. Di zaman Khalifah Umar dan seterusnya. Kalau ada orang yang makan minum di tempat umum, di tempat yang bisa dilihat oleh orang-orang dan orang tersebut merupakan orang muslim, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal yang bisa dihukum dengan penjara ataupun ditakzir, bahasanya diberikan hukuman yang keras. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan puasa adalah hal-hal yang apabila dilakukan itu bisa membatalkan puasa, tapi ketika dilakukan dengan hal-hal tersebut
maka tidak membatalkan puasa. Bingung. Hal-hal yang atau gini aja gampangnya, makan dan minum itu bisa tidak membatalkan puasa dalam kondisi berikut. Makan dan minum bisa tidak membatalkan puasa dalam kondisi berikut. Makan dan minum tidak membatalkan puasa dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, apabila seseorang makan atau minum dalam kondisi lupa. Seseorang makan dan minum dalam kondisi lupa bahwa dirinya sedang berpuasa. Biasanya hari ini terjadi di awal-awal Ramadan karena sudah menjadi kebiasaan, maka ada muscle memory, itu bahasanya ada refleks. Ini biasanya saya jam 7 sarapan, tiba-tiba bangun tidur langsung buka kulkas langsung makan. Nah, karena dia tidak ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, maka tidak membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai dia ingat. Kalau dia ingat maka wajib untuk menghentikan makan dan minumnya. Yang belum sampai kerongkongan maka wajib untuk dibuang. Yang kedua, dalam kondisi terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Misal, Irfan lagi berjihad di Palestina. Dalam keadaan puasa. Kemudian Irfan ketangkep sama tentara-tentara Israel. Kemudian karena ketangkep disiksa, mulutnya dijajalin dengan makanan-makanan. Maka karena terpaksa, setiap hal yang sampai ke kerongkongan tadinya membatalkan puasa, tapi karena hal terpaksa, karena dalam keadaan terpaksa, maka bagi Irfan yang kondisi tadi tidak membatalkan puasa. Ya, keadaan selanjutnya yang tidak membatalkan puasa adalah menelan ludah. Menelan ludah selama ludahnya tidak keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut terus disedot lagi, itu membatalkan puasa. Tapi kalau nelan ludahnya masih ada dalam mulut, maka tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, jadi nanti bisa judulnya diubah begini aja. Kan kemarin kita sudah sebutkan salah satu yang membatalkan puasa apa? Masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada dalam tubuh. Salah satu lubang yang sering kemasukan adalah tenggorokan. Nah, ada hal-hal yang ketika sesuatu tersebut masuk ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Yang tadi, makan dan minum keadaan lupa. Yang kedua, makan dan minum dalam keadaan terpaksa.
Yang ketiga tadi menelan ludah. Yang keempat adalah kemasukan sesuatu tenggorokan kita, kemasukan sesuatu yang kecil dan tidak disengaja. Sesuatu yang kecil dan tidak disengaja. Contohnya, kemasukan debu, asap kendaraan, kemasukan lalat, lagi naik motor mangap, kemasukan lalat. Itu tidak membatalkan puasa. Pokoknya sesuatu yang kecil dan kemasukannya tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jadi jelas ya, kalau ditanya ngerokok membatalkan puasa enggak? Kan asapnya kecil. Karena dilakukan dengan sengaja. Kalau menghirup asap kendaraan, kan sama-sama asap. Karena tidak sengaja dan tidak bisa dihindari. Dan asap itu kecil, tidak bisa dihindari, maka tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam.